فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آله wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, pertama-tama dan yang lebih utama pada kesempatan malam ini kita patut bersyukur oleh karena kembali Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dalam majelis setiap malam Ahad ini, malam liburan, malam yang mungkin banyak yang mempergunakan untuk beristirahat ya bersama dengan keluarga. Akan tetapi malam ini kita mengisinya meluangkan waktu hadir di tempat ini. Saya pribadi tadi sempat khawatir jangan-jangan tidak punya waktu untuk hadir di tempat ini. Oleh karena sejak tadi pagi ya kita khususnya yang berada di yayasan pendidikan fokus pada pengajian orang tua siswa. Setelah itu saya mengikuti pelantikan dan rapat kerja daerah MUI ya. Dan itu sebenarnya masih berlangsung hingga besok. Tapi alhamdulillah malam ini kita bisa bertemu dan mudah-mudahan semua yang menyaksikan tayangan ini bisa mendapatkan faedah sehingga ini membuahkan dan memberikan manfaat bukan saja penambahan sakafah dan wawasan keislaman kita, tetapi juga nantinya akan membuahkan pengamalan. Dalam sebuah buku yang ditulis oleh salah seorang ulama ya, Syekh Abu Bakar bin Abu Zaid ya, beliau mengutip ya perkataan ulama yang mengatakan hatafal ilma bil amal. Ilmu itu memanggil amalan. Ilmu itu menelpon amalan. Artinya apa jamaah sekalian? Bahwasanya ilmu yang banyak yang kita pelajari ini tidak ada gunanya, tidak berarti kecuali dengan diamalkan. Ya, tidak ada gunanya kecuali dengan diamalkan. Ya. Karena itu dalam kitab Mulakhasul Fiqhi ya, dalam kitab Mulakhasul Fiqhi yang ditulis oleh Syekh Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan, dalam bab awal beliau memberi motivasi untuk menuntut ilmu dan salah satu poin yang beliau angkat adalah adanya 3 kategori orang dalam berilmu. Adanya 3 kategori orang dalam berilmu. Ya. Kategori yang pertama adalah kaum alladzina yajma'u baina ilmin nafi'i wal amalus soleh. Ada kelompok manusia yang menggabungkan antara ilmu yang bermanfaat dengan amal soleh. Artinya dia mengamalkan ilmunya. Dan inilah kelompok yang kita harapkan. Kelompok yang berilmu sekaligus mengamalkan ilmunya. Ya. Karena ada kelompok yang kedua jamaah sekalian, yaitu kelompok yang berilmu tetapi tidak mengamalkan ilmunya. Ya. Ya. Kaum alladzina ya'lamuna wa la ya'malu bi ilmihi. Kaum yang berilmu, paham, mengetahui tetapi dia tidak mengamalkan apa yang diketahui itu. Ya. Dan kelompok yang berbahaya ikhwas sekalian ya adalah kelompok yang ketiga. Kelompok yang alladzina ya'maluna bila ilmin. Kelompok yang beramal tanpa ilmu. Ya, kelompok yang beramal tanpa ilmu. Kelompok yang pertama
ikhwas kalian dan buat saudara-saudara kita yang menyaksikan tayangan ini, kelompok yang pertama adalah kelompok yang kita harapkan, dan inilah kelompok yang selamat insya Allah. Kelompok yang menggabungkan antara ilmu dan amal soleh. Ya. Dan kelompok yang kita tidak inginkan adalah kelompok yang kedua dan kelompok yang ketiga. Karena itu kita bertarbiyah, kita mengaktifkan kajian-kajian, dan kita mengharapkan kehadiran kita maksimal dalam kajian-kajian keilmuan yang kita jalankan. Harapan kita menjadi kelompok yang pertama, dan agar kita terhindar dari kelompok yang kedua maupun kelompok yang ketiga. Kelompok yang kedua adalah haula'il yahud. Mereka lah orang-orang Yahudi. Ya. Alladzina ya'lamuna wa la ya'malu bi ilmihi. Mereka yang mengetahui tetapi tidak mengamalkan ilmunya. Dan sebentar insyaallah akan kita jelaskan ini. Ya, akan kita jelaskan ini dalam pembahasan ayat surah An-Nisa ayat 37 insyaallah. Ya. Dan kelompok yang kita tidak harapkan ikhwas kalian, dan kita ta'lim, ya, mengharapkan keaktifan kita ikut-ikut dalam kajian-kajian dan aktif dalam tarbiyah agar kita tidak terjerumus pada kelompok yang ketiga. Kelompok yang beramal namun tidak didasar dengan ilmu. Taib, sekali lagi, kelompok yang beramal, begitu bersemangatnya beramal, begitu getolnya beramal, tetapi dia tidak didasar dengan ilmu. Dan ini kelompok yang ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra ayat 36. Haitsu qala Allah taala wala takfu ma laysa laka bihi ilm inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Iya, janganlah kalian mengikuti sesuatu yang kalian tidak memiliki pengetahuan tentang itu. Ya, la takfu ma laysa laka bihi ilm. Ya. Karena itu kelompok yang ketiga tadi yang beramal tanpa ilmu ini ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini. Jangan kalian mengikuti, jangan kalian mengamalkan apa yang kalian tidak ketahui. Iya. Karena itu jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini ada perintah untuk berilmu. Di sini ada perintah untuk mendasari aktivitas kita dengan ilmu. Tidak ada satupun, tidak ada sekecil apapun aktivitas kita kecuali harus didasari dengan ilmu. Ya. Kenapa jamaah sekalian? Agar kita tidak termasuk kelompok yang kedua dan tidak termasuk kelompok yang ketiga tadi. Ya. Dan antum perlu ingat ikhwas sekalian, kelompok yang kedua adalah kelompok yang ad-dallun. Kelompok yang Allah kelompok yang al-maghdubi alaihim. Ya, kelompok yang Allah Subhanahu wa taala murkai. Ya, Allah Subhanahu wa taala marah dengannya. Apakah kita mau termasuk orang-orang yang dimurkai? Apakah kita mau termasuk orang-orang yang Allah marah dengan kita? Kapan itu? Kalau kita punya ilmu namun kita tidak amalkan. Taib, kita punya pengetahuan tapi kita tidak amalkan. Karena itu orang-orang Yahudi dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala karena ini. Karena mereka menyembunyikan pengetahuannya, mereka tidak mengamalkan ilmunya, mereka tidak beriman padahal sebenarnya tahu ada dalam kitab suci mereka, tapi mereka justru menyembunyikan dan tidak mengamalkannya. Dan tahukah kita ikhwas kalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan buat semua yang menyaksikan tayangan ini, bahwasanya kelompok yang ketiga tadi adalah kelompok yang ad-dallun, ya. Kelompok yang sesat. Ya, kelompok yang tersesat. Kenapa? Dia berilmu, dia beramal tanpa ilmu. Dia beramal tanpa ilmu. Ya, karena itu ya sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan bosan dengan ajakan teman-teman untuk hadir dalam kajian. Jangan bosan dengan ajakan teman-teman untuk hadir dalam tarbiyah, karena kita ingin diselamatkan, kita ingin diangkat agar kita tidak termasuk kelompok yang kedua dan tidak termasuk kelompok yang ketiga. Baik.
Ikhwas sekalian dan buat semua yang menyaksikan tayangan ini, ya, oleh Syekh Fauzan tadi dalam kitabnya Mulakhasul Fiqhi, ya, ringkasan fikhi, ya, memotivasi kita, ya, dan tidaklah menyebutkan 3 kategori manusia dalam berilmu ini, melainkan memotivasi kita untuk mau berilmu, ya, berilmu dan mengamalkan ilmu kita, ya. Nah, ikhwas sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini sebagai lanjutan dari ayat kita sebelumnya, pada ayat ke-36 dalam surah An-Nisa, setelah pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk memurnikan peribadatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, memurnikan peribadatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak berbuat syirik sedikit pun. Pekan lalu kita sudah sebutkan bentuk-bentuk kesyirikan. Ada syirik bil qaul, ya. Ada syirik qauli, ya, perkataan, ada syirik amali dengan perbuatan, ya, dan ada syirik dari sisi pemahaman. Ya. Pembagian-pembagiannya sudah kita sebutkan. Contoh-contohnya juga kita sudah sebutkan, ya, dan bagaimana dampak daripada perbuatan syirik itu. Karena itu jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan perintah dalam ayat ini, ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala buat kita untuk tidak mensyirikatkan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Ya. Dan sembahlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan janganlah berbuat syirik sedikit pun. Sedikit pun. Kata-kata syai'a. Iya, karena itu perbuatan, pemahaman, perkataan, iya, adalah persoalan-persoalan yang kita harus hindari dari perbuatan syirik ini. Ya. Kemudian lebih lanjut dalam ayat itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan perintah-perintah kepada kita, perintah untuk berbuat baik kepada kerabat, ya, berbuat baik kepada anak-anak yatim dan orang-orang miskin. Kemudian perintah untuk berbuat baik, ya, setelah sebelumnya berbuat baik kepada kedua orang tua, ya, berbuat baik kepada kedua orang tua. Ya, pekan lalu juga kita sudah sebutkan bagaimana para ulama salaf kita dulu dalam birrul walidain, ya, dalam berbakti kepada kedua orang tuanya. Ya. Sampai pada persoalan-persoalan yang bagi kita itu tidak masuk akal. Ya. Persoalan-persoalan yang bagi kita hari ini mungkin berlebihan. Tapi begitulah mereka dalam berikhtiram, dalam memuliakan orang tua mereka, sehingga hari ini generasi kita mungkin terlalu terbiasa, ya, dan menganggap itu terlalu remeh-temeh. Tetapi demikianlah para ulama dulu sangat menghargai orang tuanya. Ya, kalau pekan lalu kita sebutkan sampai ada di antara mereka hanya bisa tunduk di hadapan orang tuanya, tidak berani mengangkat pandangannya, tidak berani mengangkat suaranya. Ya. Kalau mereka makan bersama dengan orang tuanya, tidak berani tangannya ke sana kemari, tidak berani mengambil lauk yang ada di hadapannya. Ketika ditanya kenapa, dia katakan saya khawatir jangan-jangan saya mengambil lauk itu dan orang tua saya juga menginginkannya. Kita katakan ini sepertinya berlebihan, karena hari ini betapa banyak orang-orang yang memperlakukan orang tuanya tidak seperti itu. Betapa banyak orang-orang yang memperlakukan orang tuanya sudah seperti, ya, layaknya bukan orang tuanya. Ada yang mengurung orang tuanya, ada yang membatasi aktivitas orang tuanya, terlebih setelah jompo, ya. Atau ada yang menitipkan orang tuanya di tempat-tempat penitipan, ada yang membatasi aktivitas dan makanan orang tuanya. Ya, sangat berbeda dengan bagaimana ulama salaf kita dalam berikhtiram, dalam memuliakan dan berbakti kepada kedua orang tuanya. Kalaulah Uwais Al-Qarni, ya, sampai menggendong orang tuanya
adalah persoalan yang bagi kita mungkin berat. Ya, tetapi demikianlah para ulama dulu. Ya, demikianlah mereka dulu dalam berbakti kepada kedua orang tuanya, dan itu pun kita ulangi, itu pun tidak akan mampu menandingi bagaimana orang tua kita dalam melayani, bagaimana orang tua kita dalam mengasuh kita dahulu. Iya. Baik. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya juga kepada di sini disebutkan wa ma malakat aimanukum, ya, kepada budak-budak yang pada waktu itu dikuasai, ya. Selanjutnya Allah tutup innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Afwan, saya minta tolong siapa yang punya terjemahan ayat ini, coba lihat dulu terjemahan ayat terakhir. Innallaha la yuhibbu innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Ya, apa arti mukhtalan fakhura? Ya. Kenapa saya bertanya ini? Karena akan kita jelaskan pada ayat berikutnya. Ada yang dapat? Ada yang punya terjemahan? Itu dapat. Ya, apa terjemahnya ayat terakhir itu? Innallaha, sesungguhnya Allah, la yuhibbu, tidak menyukai, tidak mencintai. Siapa? Kana mukhtalan fakhura, orang-orang yang menyombongkan diri, orang yang membanggakan diri. Ya, orang yang menyombongkan dirinya. Ya. Baik. Kaitannya dengan ayat ini dengan ayat-ayat sebelumnya, ikhwas sekalian. Pada ayat sebelumnya disebutkan perintah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata dan tidak mensyirikatkan sedikit pun, dan perintah untuk berbuat baik pada item-item yang disebutkan, pada kedua orang tua, anak yatim, orang miskin, dan seterusnya. Ya. Karena ikhwas sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidaklah dilakukan ini kecuali orang yang sombong. Tidaklah dilakukan, tidaklah dilanggar ini kecuali orang yang sombong. Orang yang tidak mau menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka orang-orang yang melampaui batas. Mukhtalan fakhura. Ya. Baik. Tidaklah orang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali melampaui batas, berbuat zalim kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak melaksanakan hak Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mestinya. Ya. Sebagaimana pada waktu itu kita sebutkan, ya, dialog Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan, ya, Abdullah bin Abbas, ya. Ketika Rasulullah bertanya, atadrina ma haqqullahi 'alal ibad? Apakah kamu tahu apa hak Allah kepada hambanya? Ya. Dan hak Allah adalah diibadahi dan tidak disyirikatkan sedikit pun. Karena itu orang yang berbuat syirik, orang yang tidak menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, dialah orang yang sombong, orang yang melampaui batas. Ya. Begitu seterusnya, ikhwas sekalian, dapat dipahami dari ayat-ayat ini bahwasanya Allah mengingatkan kepada kita bahwasanya Allah tidak suka, Allah tidak mencintai orang-orang yang menyombongkan diri, adalah orang-orang yang tidak berbuat baik kepada kedua orang tuanya, orang-orang yang tidak berbuat baik kepada tetangganya, tidak berbuat baik kepada anak yatim dan orang-orang miskin. Ya, inilah orang-orang yang menyombongkan diri. Ya. Dan lebih lanjut, ikhwas sekalian, dan buat teman-teman, ya, ikhwah dan akhwat yang menyaksikan tayangan ini di rumah, lebih lanjut dijelaskan pada ayat selanjutnya, alladzina yabkhaluna, ya, wa ya'muruna an-nasa bil bukhli wa yaktumuna ma atahumullahu min fadli wa a'tadna lil kafirina 'adzaban muhina.
Ya. Dan orang-orang, yaitu orang-orang yabkhaluna, orang-orang yang bakhil. Iya. Ada yang dapat player tadi tentang taklim ini, apa judulnya? Jangan berbuat bakhil. Bakhil itu ya kalau dalam bahasa kita kikir. Ya, kikir. Ya, meskipun makna kikir dalam bahasa kita itu terkadang lebih dipahami sempit. Kikir dalam artian tidak memberi, ya, tidak memberi yang sifatnya material, yang sifatnya materi. Dan saya tidak menggunakan kalimat kikir dalam player itu, dalam judul yang tersebar itu, oleh karena kikir itu lebih sempit. Bakhil itu lebih luas daripada sekedar kikir. Ya. Sebentar kita lihat. Ternyata makna bakhil dalam ayat ini itu nanti tidak hanya sebatas pada kikir untuk mau memberi. Ya, tetapi juga bakhil bermakna kepada yang lain. Nanti kita lihat. Ya, dalam ayat ini jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang yang berbuat bakhil. Ya, orang-orang yang berbuat bakhil. Wa ya'muruna an-nasa bil bukhli. Sudah bakhil, ya, bakhilnya saja, kikirnya saja itu sudah tidak baik. Itu sudah su'ul akhlak, itu sudah akhlak buruk sebenarnya. Ditambah lagi ya'muruna an-nasa bil bukhli. Dia juga mengajak orang, ya, menyuruh manusia untuk berbuat bakhil. Maka ini murakkab, maka ini akan pangkat 2. Ini akan kuadrat, ya. Akan bertingkat dosanya karena bukan hanya sekedar bakhil tetapi juga mengajak manusia untuk berbuat bakhil. Ya. Wa ya'muruna an-nasa bil bukhli. Ya. Baik. Lebih lanjut wa yaktumun, dan dia juga menyembunyikan ma atahumullahu min fadli, terhadap kelebihan-kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya itu disembunyikan. Itu ditahan. Ya. Baik. Inilah jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada surah An-Nisa ayat 37 ini 3 karakter yang Allah Subhanahu wa taala akan jelaskan dalam ayatnya ini. Ya. Dan kita memilih judul larangan berbuat bakhil, ya, sebagaimana pada ayat ini kemudian disebutkan ancaman, disebutkan akibat. Siapa yang berbuat bakhil maka akan mendapatkan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala berupa azabam muhina, azab yang pedih, azab yang akan menghinakannya. Iya. Karena itu ikhwas sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, larangan tidak dipahami nanti selalu diawali dengan kalimat jangan. Iya. Wala taqrabuz zina, jangan mendekati zina. Ya. Dan larangan-larangan yang lain yang diawali dengan kalimat jangan. Ya, fi'il nahi. Ya, perintah larangan. Tetapi larangan juga dapat dipahami dari ayat-ayat dan dalil-dalil yang pada dalil itu disebutkan ancaman atau akibat ketika kita melakukannya. Ya, ketika kita melakukannya. Sebutlah seperti misalnya dalam ayat ini, siapa yang berbuat bakhil, ya, dan mengajak manusia untuk juga berbuat bakhil, wa yaktumuna ma atahumullahu min fadli, dan juga menyembunyikan apa yang Allah berikan kepadanya berupa keutamaan, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan azab. Allah akan ancam baginya azab. Berarti dapat dipahami ini juga adalah larangan. Ini sesuatu yang dilarang meskipun di awalnya tidak diawali dengan kalimat jangan. Iya. Saudara-saudara kaum muslimin, sidang jamaah maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alladzina
yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhli, dan mengajak manusia untuk berbuat bakhil, ya, wa yaktumuna ma atahumullahu min fadli, dan menyembunyikan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya berupa keutamaan, berupa kelebihan. Karena itu pada ayat ini ikhwas sekalian, ada 3 hukum yang akan kita jelaskan. Ada 3 hukum yang akan kita jelaskan. Yang pertama, bagaimana hukumnya orang yang bakhil. Yang kedua, bagaimana orang yang juga mengajak kepada kebakhilan. Dan yang ketiga ikhwas sekalian, bagaimana orang yang menyembunyikan keutamaan yang dimilikinya. Ya. Baik, pada kesempatan ini saya mengajak kita untuk melihat salah satu penjelasan, ya, dari kitab tafsir yang ditulis oleh Kementerian Agama Saudi Arabia, ya, yang mana oleh ulama tafsir yang tergabung dalam penulisan kitab ini mengatakan bahwasanya yang dimaksud, ya, alladzina yabkhalun, orang-orang yang berbuat bakhil, ya, dan selanjutnya itu yaitu orang-orang yang menolak berinfak dan memberi dari sebagian karunia yang Allah rezekikan kepadanya. Ini pemahaman, ini arti yang pertama yang bisa kita pahami dari ayat ini. Bahwasanya orang yang bakhil, ya, adalah orang yang kikir, tidak mau memberi, ya, menahan, menolak berinfak dari sebagian karunia yang Allah Subhanahu wa taala rezekikan kepada mereka. Ya. Baik. Itu yang pertama. Tapi ikhwas sekalian, seperti yang kita katakan bahwasanya makna bakhil, ya, lebih luas dalam ayat ini, oleh karena tidak dipahami pada sikap kikir atau menahan dalam memberi, ya, menahan dalam memberi berupa karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Tetapi ternyata, ya, ternyata juga bisa bermakna yaktumuna ma atahumullahu min fadli. Mereka menahan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya berupa kelebihan ilmu. Ya. Berupa kelebihan ilmu. Ya. Jadi satu sama lain di antara kita ini ada orang-orang yang dilebihkan. Ya, ada orang-orang yang dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kelebihan-kelebihannya. Ya, karena itu terhadap ilmu itu ada kewajiban untuk menzakatkan ilmunya. Yang mana nisab daripada ilmu itu adalah 1 ayat. Kadar kewajiban kita untuk mengeluarkan zakat daripada ilmu kita adalah 1 ayat. Ya. Baik. Karena itu terhadap pengetahuan kita, terhadap ilmu kita tentang suatu hal, ada kewajiban kita untuk menyampaikannya. Ya, ada kewajiban kita untuk menyampaikannya. Dan buat mereka yang tidak mau menyampaikan apa yang dimilikinya, menyembunyikan apa yang dia ketahui, maka ini termasuk bakhil dalam ayat kita. Alladzina wa yaktumuna ma atahumullahu min fadli. Mereka masuk dalam kategori orang-orang yang menyembunyikan apa yang Allah berikan. Di sini katakan ilmu maupun lainnya. Iya. Di sini katakan orang yang menyembunyikan karunia yang Allah berikan kepadanya, kepada mereka, baik berupa rezeki, ilmu maupun lainnya. Iya. Jadi bukan hanya ilmu pengetahuan, tetapi keahlian. Ya. Keahlian-keahlian yang dirahasiakan, yang tidak mau diajarkan ketika ada orang misalnya butuh ilmu itu, ya, ini sesuatu yang juga termasuk dalam ayat ini. Ya, tentu bukan berarti kalau begitu Aslam boleh membeberkan ilmu rahasia-rahasia servisnya. Ya, tetapi dalam hal ini ikhwas sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah, ya, buat orang-orang yang membutuhkan penjelasan, ya,
Orang-orang yang membutuhkan edukasi tentang persoalan yang kita ketahui, maka menyembunyikan apa yang kita ketahui, maka ini termasuk dalam hal bakhil, kitmanul ilmi, menyembunyikan pengetahuan. Yeah. Meskipun dalam menyembunyikan pengetahuan, ada kalanya karena pertimbangan maslahat itu dibolehkan. Nah ini, saya ulangi, dalam hal menyembunyikan, sebenarnya bukan menyembunyikan tapi menahan. Dalam hal menahan pengetahuan kita, artinya tidak langsung dibeberkan semuanya, bahkan ditahan karena ada pertimbangan maslahat, maka itu dibolehkan. Dan ini disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin dalam kitabnya Syarah Kitabut Tauhid. Beliau beri judul Kitmanul ilmi indal hajah yajuz. Menahan, bahkan kata kitman itu artinya menahan atau menyembunyikan, menahan ilmu untuk tidak disampaikan dalam kondisi ada hajat, ada maslahat, maka itu dibolehkan. Kitmanul ilmi indal hajah yajuz. Kapan itu? Dalam praktek-prakteknya kita bisa tahu. Dalam praktek-prakteknya kita bisa tahu. Baik. Ilmu mencuri misalnya. Ilmu merampok misalnya. Boleh jadi ada di antara kita yang mengetahui. Boleh jadi ada di antara kita mengetahui. Tetapi ilmu merampok ini, ilmu mencuri, tata cara mencuri ini, itu kita tidak ajarkan kepada orang, karena kita khawatir jangan-jangan dengan pengetahuan ini kita ajarkan, maka itu akan diamalkan, itu akan dilakukan, dijadikan celah untuk kemudian merampok atau kemudian mencuri. Mungkin ada di antara kita yang tahu tata cara membuka gembok, membuka gembok, Ini ilmu-ilmu terbatas, ikhwas sekalian, yang kalau antum ajarkan kepada semua orang, maka ini bisa disalahgunakan. Maka dalam kondisi seperti ini, ditahan, disembunyikan, itu bukan berarti kita kikir dalam ilmu. Atau dalam persoalan syariat ini, ada jamaah kita baru bergabung misalnya, baru saja belajar. Tapi kemudian langsung bertanya pada persoalan-persoalan yang sudah besar, persoalan-persoalan yang sudah rumit, tentang perbedaan pendapat ulama dan seterusnya. Maka mengajaknya bersabar dan mengajaknya untuk bertahap dalam menuntut ilmu, sehingga kita tidak serta-merta mengajarkan semuanya, maka itu tidak dianggap menyembunyikan ilmu, tetapi ini menahan ilmu tidak tersampaikan karena ada pertimbangan maslahat. Baik. Ikhwas sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan bisa dipahami. Karena itu sekali lagi larangan untuk berbuat bakhil, larangan berbuat kikir terhadap karunia sebagian rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, ini masuk dalam ayat yang pertama tadi, alladzina yabkhaluna, alladzina yabkhalun, yaitu orang-orang yang berbuat bakhil. Dan mereka yang mengajak manusia berbuat bakhil, seperti misalnya orang-orang Yahudi, orang-orang Yahudi yang pernah melarang para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk tidak memberikan nafkahnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang Yahudi pernah menggemborkan ajakan, larangan kepada orang-orang, kepada para sahabat agar tidak bersedekah di jalan Allah, bersedekah dalam perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan mengatakan, kalau kalian menyedekahkan, kalau kalian memberikan harta kalian, maka kalian akan jatuh miskin. Kalian akan jatuh miskin. Baik. Nanti kita akan sebutkan penjelasannya. Allah tidak menyukai orang-orang yang enggan menjalankan kewajibannya untuk menginfakkan sebagian rezeki yang Dia berikan kepada mereka,
dan menyuruh orang lain untuk berbuat demikian. Allah tidak suka. Ya, menahan rezekinya dan menyuruh orang untuk berbuat demikian. Artinya tidak berinfak, ya, berbuat bakhil. Ya. Melalui apa? Melalui ucapan dan perbuatan mereka. Ya, ucapan dan perbuatan. Ya. Ucapannya dengan kalimat langsung, jangan, sebagaimana orang-orang Yahudi dulu. Ya, orang-orang Yahudi dulu melarang para sahabat untuk bersedekah dengan iming-iming kalian nanti jatuh miskin. Itu perbuatan, ikhwas sekalian, dan juga masuk kategori itu perkataan dan juga masuk kategori perbuatan. Ya. Dan hari ini, ikhwas sekalian, boleh jadi ada di antara kita tidak jatuh dari sisi perkataan, tetapi jatuh dalam hal perbuatan. Ya. Hari ini, ikhwas sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dengan kemajuan teknologi, semua orang bisa mengajak, semua orang bisa berbuat. Sebagaimana hari ini kita tidak bisa menutup keran-keran, menutup pintu-pintu orang untuk menyampaikan pendapat. Oleh karena ketika antum tutup keran-keran itu, antum larang, antum tutup pintu-pintu di mana mereka bisa menyampaikan aspirasinya, maka mereka akan menyampaikan dengan caranya sendiri. Mereka akan menyampaikan aspirasinya. Mereka akan mengomel dengan melalui status-status WA-nya. Mereka akan mengomel dengan status-status IG-nya, status-status Facebook-nya, bahkan mungkin ada yang mengomel dengan TikTok-nya. Ya, ada yang mengomel dengan TikTok-nya. Ya. Nah, karena itu ikhwas sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sama dengan hal ini, ya. Boleh jadi ada orang tidak menyampaikan, tidak menyuruh, tetapi perbuatannya itu kemudian disampaikan dalam bentuk status-statusnya itu. Ya. Maka hati-hati dengan tulisan-tulisan kita yang bisa mengarah larangan untuk berbuat bakhil, larangan untuk menginfakkan hartanya. Maka juga bisa masuk kategori melarang manusia atau mengajak manusia untuk berbuat bakhil. Ya. Baik. Ikhwas sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih lanjut, ya, Syekh Dr. Saleh bin Abdullah bin Humaid, salah seorang imam Masjidil Haram, ya, mengatakan menyembunyikan karunia yang Allah berikan kepada mereka, baik berupa rezeki, ilmu maupun lainnya, sehingga mereka tidak mau menunjukkan perkara yang benar kepada manusia, tetapi justru menyembunyikannya dan menunjukkan perkara yang batil. Ini malah sebaliknya, ya, menyembunyikan perkara yang benar dan justru seharusnya menyuruh pada perkara yang batil. Itu adalah perilaku orang-orang kafir, dan kami telah menyiapkan azab yang menghinakan bagi orang-orang kafir. Dalam akhir ayat itu, bagaimana tadi ayatnya? Ya, wa a'tadna, ya, dan kami telah janjikan, ya, wa a'tadna. Wa'ad itu artinya janji. Dan kami telah janjikan, kami telah sediakan lil kafirina adzabam muhina. Telah disediakan azab, ya, yang akan menghinakan orang-orang kafir. Baik. Dan ayat ini berlaku pula buat orang-orang beriman yang melakukan perbuatan ini, melakukan perbuatan bakhil. Ya. Bakhil dalam hal menahan rezekinya, menahan untuk tidak menyedekahkan rezekinya. Bakhil dalam arti menahan ilmunya, ya, menahan pengetahuannya, tidak menyampaikan pengetahuannya, ya, atau kelebihan-kelebihan, keutamaan-keutamaan lain yang Allah telah lebihkan baginya. Ya. Wa ma atahumullahu min fadli, ya. Alladzina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhli wa yaktumuna, dan menyembunyikan. Ma atahumullahu min fadli, apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya berupa kelebihan. Ya. Selanjutnya, ikhwas sekalian, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala olok-olok mereka. Allah Subhanahu wa taala ejek mereka. Ya. Dan seburuk-buruk olokan, ikhwas sekalian, adalah olok-olokan, ejekan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Maka tidak akan beruntung suatu kaum yang telah dihinakan, telah diejek oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa ayatnya, apa olok-olokan itu? Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kehinaan. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan azab. Ya. Siapa yang disediakan? Mereka yang berbuat bakhil tadi dan mengajak kepada kebakhilan dan menyembunyikan ilmunya. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengolok-olok mereka dengan sifat yang buruk. Ya. Dan dengan sifat bakhilnya itu. Orang yang menahan rezekinya tadi dan orang yang menyembunyikan ilmunya tadi, Allah olok dengan bakhil. Karena itu karakter bakhil inilah karakter yang tidak baik. Karakter yang merupakan olok-olokan dari Allah Subhanahu wa taala buat mereka. Ya. Baik. Dan itu buat mereka yang tidak mau menunaikan kewajibannya. Tadi disebutkan bersedekah, ya, atau dengan tidak mau membayar zakat serta mengajak orang lain untuk berbuat bakhil dengan perbuatan dan perbuatan mereka. Mereka juga enggan dalam menyampaikan ilmu yang dapat menjadi hidayah. Ya, tidak mau menyampaikan ilmu yang dengannya orang dapatkan hidayah. Ya. Baik. Mendapatkan hidayah bagi orang-orang yang tersesat dan pencerahan bagi orang-orang yang jahil. Mereka sebenarnya hanya berusaha merugikan diri sendiri dan orang lain, sehingga balasan yang Allah siapkan bagi mereka adalah azab pedih. Ya, azab pedih yang menghinakan. Mereka mendapatkan kehinaan selama-lamanya sebagai balasan atas kesombongan dan keangkuhan mereka. Ya. Baik. Ikhwas sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada penjelasan dari kitab Tafsir min Fadlil Qadir yang ditulis oleh Syekh Dr. Muhammad Sulaiman Al-Asqar, yang secara makna setiap ayat ini beliau jelaskan. Setiap potongan-potongan kata dari ayat ini beliau jelaskan. Ya. Baik. Ya. Termasuk yang kita belum sebutkan di sini, ikhwas kalian. Tadi kata bakhil sudah dan menyuruh orang untuk berbuat kikir. Ini ada satu hal yang tadi kita belum sebutkan. Dari kalimat wa yaktumuna ma atahumullahu min fadli, dan mereka menyembunyikan ma atahumullahu, karunia yang Allah telah berikan kepada mereka. Apa faedah baru yang saya ingin sebutkan di sini? Beliau mengatakan, yakni mereka yang memperlihatkan kemiskinan agar tidak dilihat orang yang membutuhkan sehingga tidak meminta kepada mereka. Ini bahayanya. Ada orang punya, ada orang sebenarnya kaya, punya kelebihan, tetapi dia seakan-akan menampakkan kemiskinannya agar orang tidak minta kepada mereka. Maka ini juga masuk kategori dalam ayat ini, yang dilarang dalam ayat ini, wa yaktumuna ma atahumullahu min fadli. Karena itu hati-hati. Ya. Hati-hati mengaku-ngaku miskin. Ya. Sampai kemudian dapat bantuan. Ya. Hati-hati ya kalau dapat bantuan, ya ini yang dimaksud dalam sini mampu tetapi menampakkan ketidakmampuannya agar orang tidak meminta kepada mereka. Ya, agar orang tidak meminta kepada mereka. Ya, baik. Ini faedah baru yang kita belum sebutkan tadi, dan ini faedah yang dikeluarkan oleh ulama tafsir dari Universitas Islam Madinah, Syekh Dr. Muhammad Sulaiman Al-Asqar. Ya. Baik. Ikhwas kalian, ya, terdengar azan. Mungkin akan kita lengkapi pada pembahasan selanjutnya. Yang jelasnya bahwa kalau malam ini kita menyebutkan 3 karakter ini, sikap bakhil dan mengajak orang untuk berbuat bakhil dan menyembunyikan
Iya, kelebihan atau ilmu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah perbuatan tercelah yang dengannya Allah Subhanahu wa taala akan hinakan dengannya dengan azab. Maka semoga kita termasuk orang-orang yang terhindar dengannya. Karena itu mari semakin giat untuk belajar, mari semakin rajin untuk bertarbiyah, mari semakin giat untuk ikut ta'lim ya, dan memanfaatkan media-media yang ada. Barakallahu fikum, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.